Hello Teknolovers, Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah jabatan tertinggi pada satuan TNI yang masa jabatannya telah diatur dalam undang-undang di negara kita. Pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia ini mengacu dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia Pasal 13 dan Pasal 53, di mana dalam Pasal 13 dijelaskan mengenai aturan pengangkatan dan Pasal 53 berisi usia maksimal. dpr.go.id melaporkan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa prajurit dapat bertugas sampai dengan usia maksimum 58 untuk perwira dan 53 untuk bintara. Nah, apakah kalian percaya tidak kalau dalam sejarah jabatan TNI di negara kita ada berbagai jenderal yang ternyata mengemban masa jabatan hanya beberapa tahun saja, bahkan ada yang tidak sampai 1 tahun loh. Kira-kira siapa saja jenderal dengan masa jabatan tersingkat ya? Simak ulasan berikut. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio memiliki karir yang bisa dibilang cemerlang di dunia militer. Karakter disiplin dan kerja kerasnya membuatnya menjadi orang nomor 1 di markas besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sehingga pada usia 55 tahun, ia sudah sukses menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tapi siapa sangka di balik kisah sukses seorang Gatot sampai di puncak, ternyata jabatan yang ia pegang tidak berumur panjang. Gatot Nurmantio mulai menjabat Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan menjabat selama kurang lebih hanya 2 tahun 5 bulan, hingga masa jabatannya berakhir pada 8 Desember 2017. Jenderal Gatot Nurmantio resmi diberhentikan secara hormat oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI berdasarkan Keputusan Presiden TNI Nomor 83 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Pemberhentian sebelum masa pensiun Gatot ini menuai kontroversi dari berbagai pihak lantaran diketahui sosok Gatot yang sangat mencintai pekerjaannya dan tidak mungkin melanggar. Dan pada tahun 2020, pasca 3 tahun kemudian, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akhirnya angkat bicara soal alasan pengunduran dirinya sebelum masa pensiunnya berakhir. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio membeberkan kisah akhir karir militernya. Dia mengaku dipecat oleh Presiden Joko Widodo setelah mengeluarkan perintah kepada jajaran petinggi TNI untuk menonton film G30 SPKI. Sebelumnya, Jenderal TNI ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-30. Pria Jawa Tengah ini merupakan penerus pensiunan Jenderal Muldoko. Sebagai catatan, Istana mengirimkan surat ke DPR terkait pengganti Gatot yang pensiun pada 5 Desember 2017. DPR juga mengedit dan menjalankan uji kelayakan terhadap Hadi Cahyanto, salah satu sosok pengganti Gatot pada saat itu. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Selanjutnya, sosok jenderal dengan jabatan tersingkat adalah Wiranto. Wiranto lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 April 1947. Dia adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara. Nama ayahnya adalah R.S. Wirowijoto yang merupakan seorang guru sekolah dasar dan ibunya Surwarsia adalah seorang ibu rumah tangga. Wiranto menikah dengan Hajah Rugaya Usman dan memiliki 3 orang anak. Nah, Wiranto adalah Panglima terakhir Tentara Republik Indonesia atau ABRI. Saat itu, ada nomenklatur untuk Panglima TNI, karena TNI dipisahkan dari polisi pada tahun 1999. Wiranto mulai ditunjuk menjadi Panglima ABRI pada 16 Februari tahun 1998 oleh sang Presiden Soeharto, hingga akhir masa jabatannya pada 26 Oktober tahun 1999, di mana masa jabatannya hanya berumur selama 1 tahun 8 bulan saja. Namun, bukan lantaran dipecat dong, kalau Wiranto lantaran memang udah masuk masa pensiun sesuai aturan yang tadi loh. Setelah pensiun dari tentara, Wiranto mencoba karir di bidang politik. Pada tahun 2004, di awal proses reformasi, Wiranto mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar bersama Salahuddin Wahid. Wiranto mencalonkan diri sebagai presiden setelah memenangkan pemilihan presiden yang diadakan oleh Partai Golkar. Namun pasangan tersebut kalah dalam pemilihan presiden dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Mantan Panglima ABRI ini sempat menjabat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 1998. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada tahun 2000, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2016.
Bahkan, Wiranto adalah pemimpin umum Partai Hanura dari 2006 hingga 2019 dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Yusuf Kala dalam pemilihan 2009, namun lagi-lagi gagal. Saat ini Wiranto sendiri merupakan salah satu daftar orang kepercayaan Presiden Jokowi yang masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju, di mana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sejak tahun 2019 hingga saat ini. Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat. Sebelumnya masa jabatan Jenderal Andika diperkirakan hanya kurang lebih 1 tahun saat Presiden Joko Widodo mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Jika usulan Presiden Jokowi disetujui DPR RI, masa jabatan Andika akan dipersingkat menjadi 1 tahun, yang artinya Andika adalah jenderal dengan masa jabatan paling singkat sepanjang sejarah. Tapi ternyata nih, Teknolovers, Andika bukanlah komandan dengan masa jabatan terpendek. Inilah Panglima ABRI dengan masa jabatan paling singkat, yakni hanya 3 bulan. Bahkan tidak sampai 1 tahun menjabat. Ya, Jenderal Edi Sudrajat adalah sosok jenderal dengan masa jabatan paling singkat. Yang mulai menjabat menjadi Panglima pada 19 Februari 1993 sampai 21 Mei 1993. Edi Sudrajat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, menggantikan Tri Sutrisno yang diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu. Tak lama kemudian, Edi Sudrajat mengambil alih jabatan sebagai Menteri Pertahanan, menggantikan Benny Murdani, teman lama Tri Sutrisno. Kedua posisi tersebut digunakan secara bersamaan selama kurang lebih 3 bulan. Adiknya, Faisal Tanjung, kemudian mengambil alih posisi Panglima Angkatan Darat, sementara Edi menjadi Menteri Pertahanan. Pria kelahiran 22 April 1938 ini adalah seorang pemimpin militer Indonesia yang terkemuka. Ia adalah satu-satunya orang yang menjabat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam waktu bersamaan. Saat menjabat sebagai KSAD, Edi adalah salah satu pemimpin TNI yang menyerukan aksi kembali ke dasar militer atau kembali ke barak, yang artinya tentara wajib mulai harus meninggalkan bisnis atau tidak terlibat dalam dunia pengusaha dan harus betul-betul berkonsentrasi dalam tugas-tugasnya menjadi garda terdepan bangsa yang profesional. Demikianlah ulasan mengenai sosok jenderal dengan jabatan tersingkat. By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!